Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membawakan lagi satu kisah horor ya tentang rumah kontrakan dan keanehan dari sang pemilik kontrakan tersebut. Dan nggak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, kami mohon untuk mensubscribe ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, silakan jangan lupa pasang headsetnya, matikan lampunya, agar untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan ceritanya. Check it out. Kontrakan Simbah. Halo, perkenalkan, namaku Ani, asal Bandar Lampung. Cerita ini adalah pengalaman masa kecilku bersama ibuku yang bernama Tri. Saat itu sekitar tahun 2005, aku masih duduk di kelas 3 SMP. Nah, ibuku ini adalah seorang single parent karena bapakku sudah tiada sejak aku berumur 5 tahun. Keadaan ekonomi kami saat itu bisa dibilang sangat buruk. Aku pun membutuhkan biaya sekolah dan keperluan sehari-hari yang sangat tidak sedikit. Sedangkan pendapatan ibu dari berjualan kecil-kecilan tidak seberapa. Akhirnya, walaupun berat, ibu pun memutuskan untuk pindah dari sebuah kontrakan ke sebuah kamar sewa. Kami saat itu mencari kamar yang disewakan per bulan dengan harga yang semurah mungkin. Nah, setelah melakukan survei pada beberapa lokasi, akhirnya ibuku pun menemukan sebuah kamar yang cocok. Ya, pemilik rumah ini adalah seorang nenek-nenek yang berprofesi sebagai tukang urut. Ia menyewakan satu kamar yang berada di dalam rumahnya. Nah, nenek ini biasa aku panggil Simbah. Jika dilihat dari penampilannya, aku merasa jika umurnya sudah di atas 60 tahunan. Aku coba gambarkan ya. Jadi ia ini bertubuh pendek dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Dan badannya sedikit berisi. Jadi menurut Simbah, ia ini punya beberapa anak ya, namun yang ia ceritakan pada kami hanyalah 2. Yang satu berada di kampung dan yang satu lagi bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena harga yang murah dan Simbah yang ramah, ibu pun akhirnya memutuskan pindah ke kamar di rumah tersebut. Nah, kamar yang kami sewa ini berada di tengah kota, tepatnya di salah satu sudut pasar yang cukup ramai. Hanya saja bangunannya sepertinya terlihat sudah tua dan agak rapuh. Jadi rumah ini hanya berbahan dari papan triplek tipis yang sama sekali sepertinya tidak bisa menyaring suara ramai dari arah luar, dari pasar lah ya. Jadi sehingga ketika pasar ramai, keriuhannya pun terasa masuk hingga ke dalam kamar kami. Namun biar bagaimanapun tidak nyamannya, ibuku tidak punya pilihan lain. Setidaknya saat itu kami punya atap untuk tidur di saat malam dan berteduh di saat hujan dan panas. Kami pun pindah dengan membawa barang-barang bawaan kami yang tidak begitu banyak. Dan 1 bulan setelah kami tinggal di sana, kami pun tidak menemukan hal-hal aneh. Kehidupan berjalan normal seperti biasanya. Namun ibu mulai menemukan hal yang sepertinya mulai membuatnya tidak betah. Jadi di rumah yang terbuat dari papan triplek ini, entah kenapa semua jendela dan ventilasinya ditutup, lalu dipaku dengan paku beton. Lama-kelamaan ibu pun merasa gerah dan pengap karena sirkulasi udaranya yang sangat buruk. Akhirnya atas inisiatif sendiri, ibu pun mencongkel paku-paku yang saat itu menutup jendela. Satu persatu dia cabut. Awalnya, ibuku hanya membuka jendela dan ventilasi kamar. Namun, lama-kelamaan, ibu pun akhirnya membuka seluruh jendela yang berada di rumah ini karena udaranya seperti
membuat kami tambah sesak dan pengap. Nah, memasuki bulan kedua ya, Simbah tiba-tiba saja saat itu menolak uang sewa yang akan dibayarkan oleh ibuku. Ya, sepertinya Simbah tahu bagaimana kesulitan yang dialami ibuku saat itu. Bahkan yang membuat ibu lebih tersentuh lagi adalah ketika itu Simbah membawakan kami makanan. Ya, hampir setiap hari Simbah ini memberikan kami makan. Ketika akan membayar waktu sewa, Simbah pun juga bilang, "Sudah, simpan saja uang sewanya. Ini ada makanan. Kasihan anakmu. Ya butuh makanan yang bergizi." Nah, makanan yang diberikan pada kami pun beragam. Mulai dari buah-buahan segar seperti anggur, apel, jeruk, dan makanan olahan seperti olahan daging. Ya, daging ayam, daging sapi, sayur mayur, intinya apa yang beliau masak akan dibagikan juga kepada kami berdua. Kami pun sangat bersyukur, namun sekaligus tidak enak hati lah ya. Karena sepertinya sudah sangat merepotkan Simbah. Udah nggak bayar sewa, kami malah menambah pengeluaran Simbah dengan memberikan makanan-makanan itu semua. Ibu pun sebenarnya sudah berusaha menolak lah ya, tapi secara halus karena merasa segan. Namun dengan ramah Simbah ini selalu bilang, "Enggak kok, enggak ngerepotin. Sudah, anggap saja aku orang tuamu sendiri, Mbak Tri. Aku juga senang bisa ngasih makan cucuku, si Ani." Nah, di bulan kedua inilah si ibu dengan Mbah mulai sering bercakap-cakap. Bahkan Mbah sempat berpesan kepada ibu agar tidak terlalu sering mengobrol dengan tetangga-tetangga sekitar. "Mbak Tri, jangan sering-sering ngobrol sama tetangga ya. Mending di rumah saja urus anak daripada di luar cuma gosip-gosip, banyak-banyakin dosa." Ya, kala itu ibuku menganggapnya sebagai suatu nasihat. Bagaimanapun, karena sibuk bekerja, ibu jadi tidak tahu bagaimana orang-orang yang tinggal di sekeliling rumah ini. Bisa jadi saja apa yang dikatakan Mbak itu benar. Bisa jadi memang tetangga di sini adalah tetangga yang sering menggunjing. Makanya kala itu ibu selalu menuruti nasihat dari Simbah dan lebih banyak bekerja. Jikapun ada di rumah, ya ibuku hanya di dalam saja untuk bersih-bersih, mengajarku membuat PR. Nah, di sini keanehan pun mulai terjadi di bulan ketiga. Bukan karena rumah ataupun tetangga, melainkan pada diriku sendiri. Aku yang saat itu duduk di kelas 3 SMP dan sedang momen mendekati ujian akhir, tiba-tiba jadi sering sakit. Dan sering juga pingsan di jalan ketika menuju ke sekolah. Bahkan saat beraktivitas ringan pun di sekolah, aku pun juga sering pingsan. Pernah suatu ketika, saat itu aku berjalan menuju ke sekolah bersama ibu. Kami mengobrol biasa dengan riang, tanpa aku yang merasakan pusing atau tidak enak badan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu, aku pun jatuh pingsan. Beruntung, saat itu ada beberapa pedagang yang ikut membantu mengangkatku ke tempat teduh sampai aku sadar. Nah, melihat aku yang sering pingsan belakangan ini, ibu pun akhirnya membawaku berobat dari puskesmas yang gratis hingga dokter yang harus dibayar. Tapi di semua tempat kesehatan yang kami datangi, dokter pun selalu hanya bilang bahwa aku hanya kecapean, tipes, radang, atau lain-lain. Merasa belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, ibuku lalu memutuskanku untuk tes darah. Namun, lagi-lagi hasil tes menunjukkan kondisi yang normal, tidak ada penyakit serius di tubuhku. Dan satu hal aneh adalah setiap aku pergi ke rumah sakit, tiba-tiba aku akan merasa sehat bugar. Namun, ketika aku kembali ke dalam rumah, aku selalu memiliki banyak keluhan. Entah sakit gigi, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sakit tenggorokan, atau lain-lain. Nah, melihat pola aku yang sakit ketika tiba di rumah tapi sehat sewaktu di luar, inilah yang membuat ibu lama-lama merasa kesal. Jadi, ibu mengira aku ini sakit karena terlalu banyak main di luar. Awalnya sampai-sampai ibuku bilang
Makanya, kalau baru sehat itu jangan langsung main. Sakit lagi kan sekarang, kata ibuku. Lalu memasuki bulan keempat, ibuku mulai merasakan bahwa ada yang tidak baik dengan keadaanku ketika berada di rumah ini. Untuk ukuran siswi kelas 3 SMP, berat badanku saat itu hanyalah 24 kg. Dan yang membuat ibuku merasa aneh adalah ketika aku sakit-sakitan, Simbah malah merasa semua itu biasa-biasa saja dan ya wajar-wajar saja terjadi. Ia pun mengatakan saat itu sambil terus membawakan makanan untukku setiap hari. Ya, dan kelakuan Simbah pun semakin aneh saja. Pernah suatu hari ibuku sedang sholat di dalam kamar, lalu Mbah dengan santainya duduk di belakang ibuku dan mengajak ibuku mengobrol. Selesai sholat, ibu pun mulai menegur kelakuan Simbah. Bah, kalau orang lagi sholat, jangan diajak ngobrol, karena kan percuma, nggak akan dijawab. Namun Simbah saat itu menjawab dengan seperti tanpa rasa bersalah. Ya rapopo kamu gak sahut. Tapi kan kamu dengar dan dalam hatimu jadi nggak konsen baca-bacanya. Di situ, ibuku mulai merasa ada yang janggal dengan Simbah. Aneh. Ibuku lalu bertanya, Mbah, maaf, apakah Mbah juga sholat? Aku mah sholat di mana saja, Ndu. Bisa diangkot, bisa diurut sambil jalan, jawab Simbah. Ibuku pun sontak terdiam dan merasa harus pindah secepatnya dari rumah tersebut. Bahkan ibu pernah bercerita, di suatu siang saat aku sakit, saat itu aku tertidur pulas di kamar berdua dengan ibuku. Lalu tiba-tiba saat itu aku bangun dari tidurku, lalu duduk dan menunjuk-nunjuk ke arah bawah jendela dengan tatapan mata yang kosong dan tanpa berkata apapun. Saat itu ibu yang meyakini jika itu bukanlah aku. Ibu pun mulai menangis, membaca semua doa yang ia bisa, mencoba menyadarkanku, tapi tetap saja saat itu aku menunjuk ke arah luar jendela kamarku kala itu. Tanganku keras menunjuk arah itu tanpa bisa diturunkan. Kurang lebih 5 menit. Ya, kurang lebih 5 menit kejadian itu berlangsung dan ketika sadar saat itu aku sudah tak tahu apa-apa. Yang kurasakan hanya badanku yang lemas. Dan karena sudah dirasa berlebihan, ibu pun mulai mengadu kepada Simbah. Namun, lagi-lagi Simbah berkata dengan tenangnya, itu hanya karena anakmu yang sedang panas. Jadi mengigau. Ya, biasa. Itu semua biasa. Tapi ibuku yakin ini bukanlah mengigau. Malam harinya di tengah ketakutannya, ibuku mencoba sholat tahajud. Memohon kepada Allah agar melindungi kami berdua dari bala dan sesegera mungkin diberi kemudahan untuk pindah dari rumah tersebut. Dan anehnya, setelah ibuku selesai sholat tahajud, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Sangat deras. Hingga kamar kami pun bocor tepat di atas tempat tidurku. Akhirnya, malam itu pun kami tidur di bawah dengan beralaskan karpet dan kasur mulai kami geser dari titik kebocoran. Keesokan harinya, ibu pun meminta tolong tetangga yang bernama Om Yadi untuk membetulkan atap yang tergeser akibat hujan deras tadi malam. Nah, setelah Om Yadi naik ke atas plafon dan mencoba membetulkan genteng, saat itu ia menemukan sebuah tas berwarna kuning di atas plafon, tepat di atas tempat tidur. Om Yadi pun lalu bertanya, tas itu mau diturunkan atau tidak? Karena merasa tidak memilikinya, ibu pun meminta untuk diturunkan saja karena seingat ibu kami tidak pernah menaruh apapun di plafon. Maka akhirnya diturunkanlah tas itu yang setelah dibuka ternyata adalah bungkusan kresek. Dan setelah dibuka bungkusan kresek itu, kami semua pun terpelanjat. Bungkusan kuning itu ternyata berisi kain kafan yang sudah lengkap dengan kapas, cendana, dan tali-talinya yang sudah mengelilingi kafan tersebut seakan-akan tinggal memasukkan jenazahnya saja. Dan yang membuat ibuku lebih ketakutan saat itu adalah kain itu dibentangkan dan ukurannya persis dengan ukuran tubuhku. Ibuku tersentak. Om Yadi pun tanpa pamit dan tanpa berkata apapun lagi langsung pergi meninggalkan rumah itu. Bahkan
ketika ibuku mengejarnya untuk memberikan uang rokok atau ucapan terima kasih karena sudah menolong, namun Om Yadi saat itu terus menolak dan terus menghindar lalu berkata, "Mbak, udah Mbak, nggak usah Mbak, saya mau pulang saja." Lalu Om Yadi pun berlari saat itu tanpa menoleh lagi kepada sang ibu. Hari itu, jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Ibuku pun langsung berkemas. Diputuskan juga jika hari itu kami akan meninggalkan tempat ini. Saat itu sebagian barang-barang pun sudah mulai berangsur dipindahkan. Dan hanya tinggal menunggu Simbah untuk kami pamit dan mengabarkan bahwa kami tidak akan tinggal di sana lagi. Saat itu kami menunggu hingga jam 5 sore namun Simbah tak kunjung pulang. Nah barulah sekitaran jam 7 malam Simbah pun pulang. Saat itu ia nampak terkejut melihat kamar kami yang sudah kosong dan kami pun sudah bersiap untuk pindah. "Loh Du, mau kemana? Mau kemana sampean dan anakmu?" "Maaf Mbah, saya mau pulang saja ke rumah orang tua saya. Saya merasa anak saya tidak sehat tinggal di sini." "Oh alah, itu cuma kecapean saja. Jangan dimanja Tondo, nanti lemah." "Nah kalau dimanja jelasin Mbah." "Bah, ini bukan dimanja, tapi ini sudah tidak masuk akal. Sekarang saya mau tanya sama Mbah. Ini apa Mbah?" Saat itu ia pun menunjukkan bungkusan kain kafan tadi. "Oh, itu kain mori, kainnya orang mati." Jawabnya santai. "Tapi untuk apa Mbah? Kenapa bisa ada di atas kepala anak saya?" "Ya enggak untuk apa-apa, hanya untuk siap-siap saja. Lo kan semua orang pasti akan mati, Dok." "Bah, Mbah nggak bisa meramalkan umur orang, apalagi umur anak saya. Terserah, Mbah mau bilang apa, saya pamit. Maaf jika kami membuat Mbah repot selama ini, tapi sungguh saya rasa ini semua sudah tidak normal." Perdebatan panas itu pun diakhiri dengan perginya kami dari rumah itu dan malam harinya saat itu aku pun tidur di rumah nenek. Dan herannya, malam itu pun aku merasa sangat sehat sehingga bisa tidur nyenyak tanpa rasa sakit apapun. Keesokan harinya pun ibu sadar bahwa ada barang yang tertinggal di rumah Simbah. Nah, akhirnya dengan berjalan kaki, kala itu ibuku kembali ke rumah tersebut. Tapi sesampainya di sana, ternyata Simbah sudah tak ada di rumah. Karena merasa sudah lelah berjalan, ibuku pun saat itu memilih duduk di warung pecel dekat rumah Simbah sambil menunggu Simbah pulang. Ibu pun akhirnya mengobrol dengan pemilik warung pecel itu. "Mbak, mbaknya udah nggak tinggal di rumah Simbah?" Si penjual pecel. "Oh iya benar enggak. Baru kemarin saya pindah. Ya cuma 4 atau 5 bulan lah ya tinggal di sana. Maaf Mbak, sepertinya anak Mbak kurang sehat ya selama tinggal di situ." "Iya Mbak, anak saya jadi sakit-sakitan terus," jawab ibuku masih menutupi temuan kresek kuning tersebut. "Mbak, boleh nggak saya cerita sesuatu?" kata tukang pecel tersebut yang kemudian berhenti menggiling dan mulai duduk di depan ibuku. "Sejak Mbak tinggal di situ, saya sebenarnya ingin cerita ke Mbak. Tapi Mbak nggak pernah keluar dan jarang ngobrol-ngobrol di sini. Ketika ada kesempatan ngobrol sama Mbak, entah kenapa saya saat itu nggak bisa ngomong dan nggak bisa cerita. Seperti ada orang yang sedang nakut-nakutin saya berdiri di belakang Mbak." "Loh, emangnya kenapa Bu?" "Mbak tahu nggak, di depan rumah Mbak itu sering loh terlihat ada sosok besar, hitam, berbulu. Kadang duduk, kadang berdiri sepanjang malam. Nah, lalu di atas genteng tempat kamar Mbak tinggal, seringkali ada penampakan wanita yang sedang duduk bergayutan." Ibuku pun yang masih bingung hanya terdiam. Terkejut sebenarnya mendengar cerita tukang pecel tersebut. Nah lalu, tukang pecel itu melanjutkan ceritanya. "Sebelum Mbak, dulu ada juga yang sewa di kamar itu Mbak. Pasangan suami istri baru punya anak bayi, usianya kira-kira 7 bulan. Nah selama tinggal di sana, anaknya pun setiap hari menangis terus. Entah kenapa sampai akhirnya bayinya meninggal. Lalu dikubur di samping rumah. Nah pas banget
itu adalah samping jendela kamar Mbak. Ibuku masih terdiam. Saat itu ibu pun teringat kejadian yang siang pada saat aku sakit. Saat itu kan aku menunjuk kaku ke arah bawah jendela. Persis di lokasi kuburan bayi itu berada. Loh, kenapa dikubur di situ? Tanya ibuku. Ya, kata orang tua si bayi sih, Simba yang minta dikubur di situ karena Simba sudah merasa jika itu cucunya sendiri. Katanya sih biar nggak jauh dari cucunya. Nah, orang tua bayi tadi juga dikasih uang lah sama Simba. Uangnya cukup banyak hingga mereka pun bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Mendengarkan cerita itu, ibuku pun makin merasa ketakutan. Akhirnya, ibuku pun menceritakan penemuan kain kafan di langit-langit kamar tepat di atas kepalaku. Dan penjual pecel itu pun berkata, dia khawatir bahwa aku akan dijadikan wadal atau tumbal oleh Simbah. Memang, Mbah memberikan kami makanan yang sehat-sehat dan mahal. Tapi, itu hanyalah sebatas penglihatan mata normal kami. Kita pun tidak tahu sebenarnya apa yang sudah diberikan Simbah dan apa tujuan sebenarnya. Yang bahkan makanan sebanyak itu justru membuatku semakin kurus saja. Lalu penjual pecel juga berkata bahwa telah lama orang kampung sebenarnya ingin membongkar praktek pesugihan yang dicurigai dilakukan oleh Simbah. Tapi hingga saat ini belum ada bukti yang kuat. Bahkan menurut pengakuan tetangga-tetangga lain saat mengobrol di warungnya, sudah ada banyak orang yang melihat. Saat itu ketika aku berjalan sambil merangkul seorang wanita tua pucat yang rahangnya terus mengunyah-ngunyah sesuatu. Wanita ini terlihat mengancam siapapun yang hendak mengajak aku atau ibuku mengobrol. Sehingga mulut mereka terasa kaku. Nah, setelah mengetahui banyak fakta seputar rumah Simbah yang selama ini Simbah tutup-tutupi, akhirnya ibuku pun pulang dan tidak jadi mengambil barang yang tertinggal di rumah Simbah. Ya, kami tidak pernah lagi ingin kembali ke rumah itu ataupun sekedar bertemu dengan Simbah. Setelah seminggu aku tinggal di rumah nenek, aku pun semakin merasa sehat dan tidak pernah lagi pingsan dan tubuhku kian cerah serta makin berisi. Alhamdulillah, sejak itu hidup kami pun sudah terbebas dari hal-hal yang tidak jelas dan Mbah juga tidak pernah mencari keberadaan kami. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi pada Simbah saat ini. Terakhir, yang ku ketahui tentang rumah Simbah ternyata sudah dibongkar dan dibeli oleh seseorang. Rumah aslinya saat itu dirubuhkan lalu dibangun lagi rumah baru. Sementara Simbah sendiri konon katanya pulang kampung lalu tinggal bersama anak-anaknya setelah menderita sakit yang cukup parah. Entah praktik apa yang sebenarnya dilakukan Simbah dan apa tujuannya. Tapi aku dan ibuku yakin memanglah ada sesuatu yang lain dari diri Simbah. Selesai. Wow. Ini ceritanya keren nih. Gue salah satu cerita yang ini endingnya nih nggak jelas gini. Endingnya tuh nggak apa masih misteri ya. Ini salah satu cerita yang gue suka dan semoga semua teman-teman bisa terhibur dengan cerita ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar atau hanya untuk sekedar saling menyapa. Nanti di season besok kita akan coba saling menyapa ya. Yang suka bisa diklik tombol like. Dan yang belum subscribe silahkan bisa diklik tombol subscribe yang berwarna merah agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oke, itu aja. Sekali lagi, semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah yang baru saja kami ceritakan dan buang yang buruk-buruknya. Di akhir kata, sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya, Ilo, di Laki Sejati. Ciao.